Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa walah ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas nikmatnya yang tak terhingga banyaknya. Salah satu perwujudannya adalah kita manfaatkan nikmat kesehatan, kita bisa berpikir, bisa mengindra untuk memperhatikan penjelasan tentang Islam, agama yang dibawa oleh para nabi, para rasul, sejak nabi pertama, rasul pertama sampai nabi atau rasul terakhir. Nah, tentu rasul, nabi diutus tidak lain adalah untuk memberi petunjuk kepada manusia supaya hidupnya menjadi lebih baik. Jadi bukan sebaliknya ya, karena sebagian orang punya anggapan bahwa nabi rasul diutus ini untuk mengganggu kehidupan mereka. Ini yang terbalik ya. Dalam sejarah para nabi, para rasul, semua nabi rasul itu diutus adalah untuk memperbaiki kehidupan umat manusia ini. Kalau terjadi penyimpangan, mereka akan mengingatkan supaya penyimpangan ini berhenti, jadi tidak berlanjut. Nah, selanjutnya para nabi, para rasul akan menunjuki bagaimana hidup yang sebaiknya, yang seharusnya mereka tempuh ini. Nah, pada kesempatan yang lalu sudah saya sampaikan tujuan agama diturunkan atau tujuan Allah menurunkan wahyu. Bisa juga dikatakan tujuan Rasul diutus, yang disederhanakan dengan ungkapan jalbu masalihid darain wa dar'u mafasidihima. Dalam bahasa kita, agama diturunkan tidak lain adalah untuk menarik berbagai macam kemaslahatan dunia akhirat dan menolak kerusakan dunia akhirat ini. Itu tujuan agama diturunkan atau wahyu diturunkan ini. Nah, pada kali ini saya ingin menjelaskan lebih rinci lagi yang dimaksudkan dengan kemaslahatan itu seperti apa, yang dimaksudkan dengan kerusakan itu seperti apa, bagaimana kaitannya dengan upaya atau tindakan atau aktivitas manusia. Karena agama tidak lain adalah untuk mengatur bagaimana kita bertingkah laku, beraktivitas, bertindak, ya, baik urusan pribadi, urusan berkeluarga, atau bermasyarakat, bahkan sampai ke urusan bernegara ini. Nah, semuanya supaya bisa maslahat dari tingkat individu sampai ke tingkat negara ini. Nah, pada pertemuan yang lalu juga sudah saya sampaikan bahwa kebanyakan urusan dunia maupun akhirat itu dapat diketahui dengan akal. Kebanyakan nih. Jadi kebanyakan urusan dunia dan akhirat itu bisa diketahui dengan akal ini. Nah, sementara kalau untuk kemaslahatan urusan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan syarak atau agama ini. Sehingga ada bagian-bagian yang tidak bisa diketahui tanpa agama. Nah, disinilah posisi
pentingnya agama bagi kehidupan manusia. Lantaran manusia tidak bisa mencapai bagian detail-detailnya tentang urusan agama yang berkaitan dengan kehidupan seseorang. Ya. Dalam sejarahnya umat manusia ketika jauh dari Rasul lalu mengalami semacam distorsi, ya, reduksi, mengalami penurunan, ya, meskipun di sisi lain juga mengalami kenaikan, tapi kenaikan yang tidak dibarengi dengan petunjuk agama itu bisa jadi mengarah kepada kepada tujuan yang tidak jelas, sehingga lalu dikatakan bahwa orang yang hidup tanpa agama bisa dikatakan hidupnya itu disorientasi, jadi tidak memiliki tujuan yang jelas, alias asal jalan. Nah, kalau asal jalan, sementara petunjuk agama mengatakan bahwa hidup dunia ini sangat terbatas, baik dari segi waktu, kesempatan, ya, ataupun lain-lainnya. Nah, padahal di balik kehidupan di dunia ini ada kehidupan yang abadi yang akan dialami oleh semua manusia, yaitu kehidupan di alam setelah kematian kita, mulai dari alam barzah sampai ke alam akhirat ini. Nah, oleh karena itu petunjuk agama menjadi lebih penting bagi setiap orang demi keselamatan dirinya, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Nah, kalau tujuan agama diturunkan adalah untuk kemaslahatan, untuk mencari, ya, mengambil kemaslahatan dunia akhirat, menolak kerusakan dunia akhirat, lalu yang dimaksudkan kemaslahatan itu seperti apa, kaitannya dengan tingkah laku itu seperti apa, ya. Izzuddin Abdus Salam membagi upaya manusia menjadi dua. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia sebagai sebuah upaya itu dikelompokkan menjadi dua. Nah, kata beliau, "I'lam anna iktisabal ibad darban." Ketahuilah bahwa upaya manusia itu ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, ma huwa sababun lil masalih. Yang pertama adalah upaya yang merupakan sebab kemaslahatan. Nah, ad-darbus tsani, yang kedua, minal iktisab, dari upaya manusia ini, yaitu ma huwa sababun lil mafasid. Upaya yang merupakan sebab bagi munculnya kerusakan. Nah, jadi kalau orang mau melihat upaya manusia itu perlu dilihat dari dua sisi ini, yaitu sisi yang bisa mendatangkan kemaslahatan atau bisa mendatangkan kerusakan ini. Nah, supaya kita jeli melihatnya, maka kita perlu melihat apa itu kemaslahatannya, apa itu lalu kerusakan ini. Karena ada kemaslahatan disangka sebagai kerusakan, atau sebaliknya kerusakan disangka sebagai kemaslahatan ini. Oleh karena itu kita perlu lebih jeli lagi melihat dua istilah ini, ya, bagian-bagian mana yang perlu kita pahami dengan baik ini. Untuk yang pertama, yaitu upaya manusia yang bisa menjadi sebab kemaslahatan, oleh Izzuddin Abdus Salam dikatakan ada beberapa macam. Wahwa anwa, ada bermacam-macam ini. Ahaduha, yang pertama, ma huwa sababun lil masalih dunyawiyah. Yang pertama adalah sebab kemaslahatan yang bersifat duniawi. Duniawi itu bersifat kekinian. Selama orang itu hidup di muka bumi ini, sebelum meninggalnya, itu namanya dikatakan dunyawiyatan ini. Asani, yang kedua,
upaya manusia yang merupakan sebab kemaslahatan yang bersifat ukhrawi. Kalau yang duniawi misalnya orang berolahraga ya, orang berolahraga ini itu bisa mendatangkan kesehatan jasmani, itu sifatnya duniawi ya, sifatnya duniawi ini. Nah, ada juga yang bersifat ukhrawi, misalnya orang dengan mengenal iman ya, iman ini lalu ada kaitannya dengan bagaimana orang membawa dirinya menjadi orang yang selamat di akhirat ini. Nah, kalau orang tidak punya wawasan keakhiratan, itu lalu seringkali tidak menganggap bahwa iman itu sebagai hal yang penting. Bahwa iman punya efek di dunia, iya. Sebagaimana salat, itu adalah untuk perbaikan-perbaikan yang sifatnya ukhrawi. Bahwa ia bisa memperbaiki urusan dunianya, iya. Karena memang agama itu tidak hanya untuk mengurusi perbaikan akhir, tapi juga urusan dunia nih. Agama itu mengatur semua urusan dunia sampai akhirat ini. Tapi ada bagian-bagian yang sifatnya duniawi, ada yang sifat-sifatnya bagian yang yang sifatnya urusan ukhrawi ini. Saya kira semua orang bisa mengerti itu. Bahwa misalnya orang bekerja di pasar misalnya, itu untuk memperoleh keuntungan duniawi. Ya, kasarnya atau jelasnya untuk mendapatkan upah. Sementara untuk mendapatkan pahala itu adalah urusan yang sifatnya ukhrawi ini. Nah, lalu yang ketiga dari upaya manusia yang bersifat kemaslahatan ya, itu adalah ma huwa sababun lil masalihin dunyawiyah wa ukhrawiyah, yaitu upaya manusia yang bisa mendatangkan kemaslahatan yang sifatnya duniawi sekaligus ukhrawi. Jadi ada 3 macam. Nah, begitu juga urusan atau upaya manusia yang dianggap sebagai mendatangkan kerusakan, itu juga dibagi menjadi 3. Yang sifatnya duniawi saja atau ukhrawi saja, lalu yang ketiga yang sifatnya duniawi dan ukhrawi sekaligus ini. Nah, Izzuddin Abdus Salam akan menjelaskan lebih jauh lagi bagaimana kemaslahatan yang sifatnya duniawi, ukhrawi atau duniawi ukhrawi, begitu juga tentang kerusakan atau pengerusakan yang sifatnya duniawi semata atau ukhrawi atau duniawi dan ukhrawi ini. Saya kira itu mungkin sedikit penjelasan tentang 2 upaya manusia baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.